Para mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, mari kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini dan kita akan membahas mengenai bidang-bidang liturgi dari buku wajib kita dari bab 7. Untuk itu saya akan menunjukkan PowerPoint yang sudah kami siapkan. Ya, bab 7 bidang-bidang liturgi. Bidang-bidang liturgi, sekali lagi tadi dari judul bab 7 tadi dibagi menjadi 3 bagian dalam bab atau menjadi 2 pertemuan. Ada 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah perayaan sakramen-sakramen dan nanti yang kedua adalah liturgi harian dan setelahnya perayaan sabda. Kita mulai dari yang pertama perayaan sakramen-sakramen. Ya, makna dan teologi liturgi sakramen. Apa itu sakramen? Kalau kita mendengar istilah sakramen, bisa jadi yang ada dalam bayangan kita atau sebagian besar umat mengerti sakramen berarti 7 sakramen yang kita miliki sekarang ini. Padahal jumlah 7 sakramen itu sejak atau baru muncul sejak abad ke-12. Pertama kali diajarkan atau ditentukan oleh Konsili Lyon yang kedua tahun 1274. Lalu diperbarui atau ditegaskan lagi dalam Konsili Florence tahun 1439 dan untuk yang ketiga kalinya nanti akan ditegaskan dalam Konsili Trinte tahun 1547. Dengan demikian, kita sudah dapat membayangkan, bukankah sakramen itu tidak hanya ada sejak abad ke-12 tadi, sebelumnya juga ada pengertiannya ya atau intinya. Maka pertanyaannya adalah, atau yang dapat kita pahami adalah berarti sakramen itu tidak terbatas pada 7 sakramen itu. Arti dari sakramen akan kita lihat poin yang ketiga ini. Pembaruan liturgi dan teologi mulai dari abad 19 dengan nanti puncaknya pada Konsili Vatikan yang kedua mengembalikan arti dari sakramen itu ke konsep biblis dan patristik, yakni menunjuk pada dinamik tegangan antara yang ilahi dan manusiawi, yang tidak kelihatan dan yang kelihatan. Apa itu? Yaitu rencana keselamatan Allah, itu yang menjadi isinya, atau yang menjadi sisi ilahinya, atau yang tidak kelihatan tadi, lalu yang terlaksana dalam sejarah. Yang terlaksana dalam sejarah tentu saja itu menunjuk pada sisi manusiawi yang kelihatan atau yang menjadi bentuknya. Sekali lagi di sini arti dari sakramen menunjuk pada dinamik tegangan antara yang ilahi dan manusiawi. Yaitu dalam hal ini rencana keselamatan Allah sebagai yang dimensi yang ilahi atau yang tidak kelihatan atau yang menjadi isinya yang terlaksana dalam sejarah dan perlu belum titik ini tetapi berpuncak pada diri Yesus Kristus. Jadi keselamatan Allah, diri Allah dan karya keselamatannya terlaksana real nyata di dalam sejarah dan puncaknya dalam diri Yesus Kristus. Ini arti dari sakramen ya. Kalau kita kembali ke konsep biblis dan patristik, tidak terbatas pada ketujuh sakramen itu. Bahkan kini gereja juga disebut sebagai sakramen. Tadi Yesus Kristus menunjukkan atau menampakkan diri Allah dan karya keselamatannya, maka Yesus Kristus disebut sebagai sakramen hidup Allah. Nah, Yesus Kristus sebagai sakramen hidup Allah itu lalu kita alami atau kita tangkap menjadi pengalaman yang real bagi kita di dalam gereja. Dalam hal ini gereja disebut juga sebagai sakramen karena menampakkan Yesus Kristus sendiri yang ilahi tadi, yang tidak kelihatan atau yang menjadi isinya. Makna istilah sakramen dan sejarahnya. Kita selalu kembali ke
data dari kitab suci. Kita mengenal istilah sakramen, ya. Kita mulai dari istilah dulu sakramen. Sakramen itu bahasa Indonesia tentu saja yang kita pakai ya. Sakramen bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Latin yaitu sacramentum. Sakramentum sendiri ini muncul untuk menerjemahkan kata Yunani yaitu mysterion ya, ini bahasa Yunani. Kita ingat ini data kitab suci, maksudnya ketika kitab suci itu diterjemahkan dari bahasa Yunani ke Latin itu nanti yang dalam bahasa Yunani itu mysterion lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi sakramentum. Sakramentum sendiri dari kata sifatnya, sacer misalnya, suci atau kudus, ini kata sifat. Sedangkan mysterion, bahasa Yunani, kalau kata kerjanya, yun, menutup mulut atau menutup mata sebagai reaksi atas pengalaman akan Allah yang ilahi ketika Allah menampakkan dirinya, lalu reaksi manusia tentu saja tidak keluar kata-kata, tetapi dengan menutup mulut atau mata. Dan oleh pengarang kitab suci, lalu dipakai istilah ini, mysterion, dan kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi sacramentum, dan akhirnya kita pakai lalu menjadi dalam bahasa Indonesia sakramen. Ini dari istilahnya. Sekarang kita masuk ke liturgi sakramen-sakramen. Perayaan sakramen-sakramen dapat dilihat dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kristologis. Sakramen-sakramen adalah kehadiran Yesus Kristus dan misteri penyelamatannya. Maksudnya, dengan menerima sakramen, kita menerima kehadiran Yesus sendiri. Dan juga misteri keselamatan dari Allah. Ya. Misalnya dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari, kita berjumpa, kita menerima, itu adalah tanda kehadiran atau kehadiran sendiri dari Yesus Kristus dan misteri penyelamatan yang aktual kini dan di sini, itu yang sudah kita lihat. Yang hadir dalam perayaan sakramen-sakramen adalah Yesus Kristus sendiri, dan Yesus Kristus hadir selalu dengan seluruh karya penebusannya, ya. Setiap kali kita merayakan sakramen, ya, entah itu yang selalu kita buatkan perayaan Ekaristi, kita yang hadir dalam perayaan sakramen itu adalah Yesus sendiri, dan tidak hanya sakramen tertentu, tapi masing-masing dari sakramen itu adalah kehadiran Yesus Kristus sendiri dan karya penyelamatannya. Lalu yang kedua, dimensi eklesiologis. Sakramen-sakramen adalah pengungkapan dan pelaksanaan diri gereja. Ini eklesiologis kan artinya refleksi terkait dengan gereja, ya. Berarti sakramen-sakramen adalah pengungkapan atau pelaksanaan diri gereja. Tadi saya menyebutkan bahwa gereja disebut sebagai sakramen, tetapi gereja kan masih abstrak. Bagaimana kita mengalami gereja yang adalah sakramen kehadiran Yesus Kristus dan karya penyelamatannya itu, ya ada dalam sakramen-sakramen itu. Ketika kita merayakan sakramen, misalnya yang setiap hari ya, perayaan Ekaristi begitu, ini adalah pengungkapan pelaksanaan martabat gereja sebagai sakramen. Perayaan sakramen-sakramen adalah perayaan Kristus bersama dengan seluruh gereja. Kita masih ingat subjek dari liturgi, yang merayakan liturgi selalu ada 2 ini, Kristus dan seluruh gereja. Lalu sakramen juga bagian dari liturgi. Maka di sini mau dikatakan bahwa yang merayakan sakramen-sakramen sebagaimana subjek dari liturgi itu selalu Kristus dan gereja. Sakramen-sakramen merupakan perayaan resmi karena mengungkapkan hakikat asli gereja. Gereja yang merayakan, gereja yang mengungkapkan dirinya, gereja yang melaksanakan dirinya. Maka perayaan resmi artinya ini adalah perayaan gereja, bukan perayaan atau menurut keinginan masing-masing dari pelayan, misalnya imam begitu ya, dapat merayakan Ekaristi semaunya saja menurut apa yang dikehendaknya, bukan demikian. Ini kan perayaan gereja, jadi melakukan apa yang
ditentukan atau dikehendaki oleh gereja. Dimensi yang ketiga, dimensi antropologis. Sakramen-sakramen bagi situasi atau kehidupan konkret. Kita mulai dari poin yang pertama, maksudnya demikian. Lalu kan muncul pertanyaan dalam diri kita. Bagaimana orang bisa secara konkret atau personal mengalami Kristus yang menyelamatkan sebagaimana dirayakan oleh gereja. Tadi kan kita sudah mendefinisikan sakramen sebagai kehadiran Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Dan itu terjadi atau real dalam gereja. Tetapi tadi kita sudah melihat gereja kan masih abstrak ya. Lalu bagaimana kita kehadiran Kristus ini lalu kena atau kita rasakan secara personal, secara konkret menyangkut kehidupan kita? Jawabannya adalah ya melalui sakramen-sakramen ini. Melalui ketujuh sakramen itu, gereja menghadirkan dan membagikan Kristus dan karya penebusannya bagi setiap orang sesuai dengan situasi konkret dan situasi konkretnya dan personal, maksudnya demikian. Kita mengenal 7 sakramen, ya. Lalu sakramen kita artikan sebagai kehadiran Kristus, Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Ada 7 sakramen, misalnya baptis, krisma, ekaristi, sakramen pengurapan orang sakit, perkawinan, tabisan dan pengakuan dosa. Ini bukan berdasarkan urutan mana yang lebih dulu ya. Nah, kita ingat misalnya contohnya demikian untuk memahami poin ini. Kalau dikatakan bahwa melalui sakramen itu kita berjumpa secara personal, konkret dengan kehadiran Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Misalnya ya, kita dalam keadaan berdosa, ya, dalam keadaan berdosa. Lalu dengan sakramen pengampunan dosa atau rekonsiliasi, kita berjumpa dengan Kristus sendiri. Dan dia yang menyelamatkan, dia yang mengampuni kita melalui sakramen pengurapan pengampunan dosa ini ya, atau rekonsiliasi ini. Atau misalnya contoh yang lain, sakramen pengurapan orang sakit begitu. Kita dalam keadaan sakit atau inilah kakek atau nenek kalian sakit berat terbaring di ranjang gitu ya. Lalu diberikan sakramen pengurapan orang sakit. Dalam situasi demikian yang konkret dalam keadaan sakit, tidak berdaya, Kristus diterima, disambut, hadir, menyentuh diri kakek dan nenek yang sedang sakit tadi melalui sakramen pengurapan orang sakit. Demikian juga kita yang boleh dikatakan masih sehat, begitu dengan perayaan Ekaristi, lalu senantiasa bersentuhan atau menyambut bahkan Yesus Kristus dan karya penyelamatannya. Macam dan urutan tingkatan perayaan sakramen ini adalah konsep dari teologi klasik atau teologi abad pertengahan, tetapi masih aktual atau membantu kita nanti dalam pemahaman kita mengenai sakramen. Disebutkan, Ekaristi merupakan puncak dan pusat seluruh perayaan sakramen. Ini ada di Lumen Gentium artikel 11. Kalian sudah punya dokumen Konsili Vatikan kedua, maka PR-nya nanti adalah mencari dari Lumen Gentium artikel 11 ini mana kalimat yang mengatakan bahwa Ekaristi merupakan puncak dan pusat seluruh perayaan sakramen. Kalian garis bawahi atau kalian stabilo, ini akan selalu dicari nanti kalau ujian BA biasanya juga akan ditanyakan ya. Bahkan seluruh liturgi merupakan sumber dan puncak hidup umat Kristiani. Kalau liturgi sebagai sumber dan puncak itu persisnya ada di Sacrosanctum Concilium artikel 10. Sekali lagi, ini perbedaannya. Kalau Ekaristi disebut sebagai sumber dan puncak seluruh perayaan sakramen itu ada di Lumen Gentium artikel 11. Sedangkan liturgi sebagai sumber dan puncak hidup umat Kristiani itu ada di Sacrosanctum Concilium artikel 10. Ini ya, dua artikel ini nanti PR-nya adalah menggarisbawahi atau menstabilo kalimat mana yang persisnya mengatakan demikian tadi ya.
Lumen Gentium 11, Sacrosanctum Concilium 10. Nanti bisa jadi akan ditanyakan ketika ujian ya. Dalam pemahaman sakramen-sakramen kita dibedakan antara sakramenta mayora. Mayora artinya besar, sakramen yang besar, yaitu sakramen Ekaristi dan sakramen baptis. Sedangkan sakramenta minora, artinya sakramen-sakramen yang kecil, itu 5 yang lain, yaitu sakramen krisma, sakramen tobat, sakramen pengurapan orang sakit, sakramen perkawinan, dan sakramen tabisan. Ini lebih ke pembedaan dari teologi klasik saja sebetulnya atau abad pertengahan. Mayora itu tentu saja karena disebut sendiri atau diperintahkan secara eksplisit oleh Yesus Kristus. Ada ayat yang mengatakan demikian. Misalnya sakramen Ekaristi, lakukanlah ini sebagai pengenangan akan daku, sedangkan sakramen baptis itu pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 2 sakramen ini, sakramen Ekaristi atau sakramen baptis ini yang diakui oleh gereja Kristen. Mereka kan hanya mengakui 2 saja ya, sedangkan kita 7. Sedangkan dari ke-7 sakramen ini yang memiliki materia atau karakter indelebilis, artinya yang tidak terhapuskan atau yang selalu melekat, yang tidak akan diulangi lagi, artinya yang tidak terhapuskan, sekali lagi indelebilis, materia atau karakter indelebilis, yang tidak terhapuskan ada 3, yaitu sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen tabisan. Kita kan hanya menerima sekali saja baptis, juga krisma gitu ya, tidak akan diulangi lagi. Bandingkan misalnya dengan sakramen tobat, misalnya kalau kita berdosa ya bisa berkali-kali menerima itu. Sakramen pengurapan orang sakit juga sama, ketika kita ini jatuh dalam sakit begitu ya, kita tentu bisa menerima itu. Perkawinan ini nanti kalau dalam mempelajari hukum gereja atau teologi perkawinan, kalau misalnya salah satu pasangannya itu meninggal gitu ya, lalu dia berhak untuk menikah kembali gitu. Catatannya, tidak semua sakramen perlu untuk setiap orang. Tentu saja contohnya ya, sakramen pengurapan orang sakit lah begitu ya. Kalau tidak sakit ya tidak harus menerima itu. Kalau seumur hidup sehat terus begitu, ya tidak harus menerima itu gitu. Ada catatan lagi, ataupun orang tidak harus menerima semua sakramen. Yang contoh yang paling sederhana misalnya, sakramen tabisan dan sakramen perkawinan dalam gereja Katolik kita tidak diterima dua-duanya begitu. Kalian jadi imam sekaligus menikah itu tidak ya dalam gereja Katolik kita. Baik, sekarang kita masuk ke sakramentali, tetapi sebagai catatan ini kan masih umum sekali mengenai sakramen-sakramen atau mengenai sakramen ya. Nanti ketika di semester 5 atau di tingkat 3 kita akan membahas secara panjang lebar mengenai sakramen tadi, sakramentologi ya, 3 SKS sendiri. Jadi ini lebih ke pengenalan saja. Baik, sakramentali, apa yang disebut sebagai sakramentali? Kalau ditanya oleh umat nantinya. Sakramentali itu adalah tanda-tanda suci yang memiliki kemiripan dengan sakramen-sakramen. Sakramentali terarah dan bersumber pada sakramen-sakramen. Contohnya saja, saya mulai dari contoh dulu untuk memahami ini. Misalnya berkat air suci, begitu itu kan bukan sakramen, toh? Berkat minta berkat air suci begitu, atau air baptis begitu ya. Kalau dikatakan bersumber atau terarah pada sakramen-sakramen, bukankah misalnya air suci itu nanti ini percikan ketika pembaruan itu ya, atau misalnya ketika mau menerima sakramen baptis menggunakan air baptis yang berkati ketika malam Paskah itu ya, berarti sakramentali itu misalnya pemberkatan tadi, air suci, air baptis itu kan untuk mengarah pada sakramen gitu ya. Contoh yang lain misalnya ini sebelum perkawinan kan ada
upacara tunangan itu ya, ibadah tunangan yang dipimpin oleh Pak Prodiakon misalnya di lingkungan gitu. Itu kan bukan sakramen, tetapi mengarah nanti pada atau menuju pada sakramen perkawinan. Ini contoh-contohnya. Kita lihat bawahnya masih ada. Sakramentali itu doa permohonan gereja. Jadi gereja yang memohon. Gereja memohon, misalnya tadi ya, pemberkatan air suci, pemberkatan air baptis, atau misalnya upacara tunangan, macam itu. Juga contoh di bawahnya ya, memohon memberkati rosario, ibu-ibu setelah misa itu minta datang pada Romo, minta diberkati rosario ini, gitu ya contohnya. Pelayan sakramentali tidak harus orang tertabis, tetapi bisa juga awam. Tadi contoh yang sudah saya sebut, yang sangat kelihatan misalnya ibadat tunangan kan tidak harus imam yang memimpin ibadat gitu ya di lingkungan gitu. Lalu ibadat tunangan itu yang memimpin misalnya Pak Prodiakon itu boleh. Contoh-contoh sakramentali sekaligus ada pembedaan di sini, yaitu pemberkatan yang tidak mengubah orang atau barang, dan pemberkatan yang mengubah status orang atau barang. Kita mulai dari yang pertama dulu. Pemberkatan yang tidak mengubah orang atau barang, diberkati tetapi tidak mengubahnya untuk status yang berbeda. Misalnya berkat dahi pada anak bisa dilakukan oleh bapak ibu gitu ya, pada anaknya didahi begitu. Berkat itu kan tidak mengubah anak tersebut ya, misalnya menjadi imam atau menjadi ya biarawan atau biarawati begitu kan, enggak ya. Atau berkat pada alat transport, misalnya umat datang minta motornya atau mobilnya diberkati, itu diberkati dengan air suci, begitu kan tidak mengubah statusnya, tetap menjadi alat transportasi ya. Lalu yang kedua untuk memahami, untuk semakin memahami yang kedua, pemberkatan yang mengubah status orang atau barang, misalnya kaul gitu ya, kaul kekal misalnya, atau kaul semua kaul gitu ya, dengan mengucapkan itu kan berarti dia lalu ini sebagai biarawan, saya sebagai kemudian biarawan atau biarawati gitu, atau juga misalnya kalau benda berkat rosario atau alat-alat liturgi yang semula itu ya barang biasa, bisa jadi hanya hiasan atau misalnya rosario itu ya, tetapi diberkati berarti ini dikhususkan untuk berdoa. Juga alat-alat liturgi yang sudah kita bahas itu ya dikhususkan di sana. Termasuk dalam sakramentali adalah upacara pengusiran setan gitu. Ya, untuk contoh-contoh yang lain ada misalnya dalam buku yang dikarang oleh Romo Martosujito, Kompendium tentang Prodiakon gitu. Kalau mau mencari contoh-contoh yang lain juga ada di sana, disebutkan di sana. Baik, yang kedua tadi mengenai sakramen kita atau bidang liturgi yang pertama sudah kita akhiri secara, tentu ini pembicaraan yang sangat singkat ya, nanti akan kita berdalam dalam kuliah sakramentologi di tingkat 3. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu liturgi harian atau seringkali kita menyebutnya sebagai ibadat harian gitu. Juga ada istilah-istilah yang lain. Kita lihat satu persatu. Istilah, sejarah dan macamnya ya. Ini sekali lagi yang kita sebut istilahnya ada macam-macam. Kalau dalam bahasa Latin yaitu liturgia horarum, atau kita sebut sebagai juga seringkali yang ini acaranya apa? Oh, ibadat harian gitu ya. Atau doa brevir kita sebut demikian juga, atau doa ofisi. Ini juga seringkali kita pakai. Setelah ini kita lihat satu persatu ya artinya. Kita mulai dulu dari liturgia horarum. Ini bahasa Latin, liturgia, liturgi, horarum jam atau waktu. Jadi jam liturgi waktu, karena kita kan logikanya demikian. Ibadat kita lakukan misalnya di ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam atau komplotorium, kan ada jam-jamnya ya. Nah, itu maka disebut dalam bahasa Latin liturgia horarum. Liturgi jam, liturgi waktu. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi ibadat harian. Ini yang seringkali mengecoh. Kalau dalam ujian ini
doa brevir atau ofisi ini termasuk liturgi atau ibadat saja. Lalu ada yang mengatakan ibadat karena disebut sebagai ibadat harian. Ingat ini lebih ke terjemahan bahasa Indonesia saja, yang asli dalam bahasa Latin kan liturgia hurarum, liturgi jam, liturgi waktu gitu. Lalu doa brevir, istilah brevir, poin di bawahnya itu dari breviarium. Artinya adalah, ini bahasa Latin, singkatan atau iktisar, atau kutipan, atau petunjuk gitu. Ini. Maka artinya yang berisi petunjuk atau kata kunci untuk buku-buku yang digunakan untuk ibadat harian. Sejak abad pertengahan muncul istilah ini, ya. Waktu itu tidak dapat kita bayangkan ibadat harian atau doa atau brevir kita itu dalam satu buku yang satu bundle begitu, yang seperti kita miliki sekarang ini, yang praktis dibawa kemana-mana, satu saja. Waktu itu ada banyak buku, dan karena harus mencari buku yang mana yang dipakai atau halaman berapa atau yang mana gitu, ada breviarium ini atau disingkat menjadi brevir ini, yang artinya singkatan atau penunjuk mana yang dipakai gitu ya. Pada abad ke-11 sampai 13, berbagai teks doa tadi dikumpulkan dalam satu buku ibadat harian. Walaupun sudah dikumpulkan jadi satu, tetap disebut sebagai brevir tadi. Kenapa kok disatukan? Ya agar praktis ya. Coba kalau kita punya 10 buku begitu, nanti malah bingung. Kan sekarang kita punya satu yang praktis gitu ya. Waktu itu karena banyak, lalu disatukan jadi sebelumnya butuh ini petunjuk atau tadi yang disebut sebagai breviarium tadi. Karena terkait dengan sejarah ini, maka ibadat harian kita juga disebut atau liturgi harian kita juga disebut sebagai ibadat brevir gitu ya. Sedangkan ofisi, kenapa disebut sebagai doa ofisi? Ofisi sendiri artinya sebagai jasa, upacara, tugas, pekerjaan, kewajiban, ketaatan gitu ya. Karena ini nanti dalam sejarah itu diwajibkan untuk para klerus untuk mendoakannya ya. Tadi yang dimaksud sama sebetulnya, liturgi hurarum dalam bahasa Indonesia malah menjadi ibadat harian gitu, doa brevir disebut sebagai doa ofisi karena ini menjadi kewajiban. Kemarin kalau kalian ikut tabisan diakon misalnya, salah satu kewajibannya adalah mendoakan doa brevir ini, maka disebut sebagai ofisi, tugas tadi ya. Baik, ini istilahnya. Sejarah perkembangannya. Ibadat harian prinsipnya mengikuti perintah Tuhan agar kita tidak jemu, berdoa dan berjaga-jaga ya. Misalnya contohnya dari Markus bab 1 ayat 35. Nanti kalian baca sendiri ya, agar tidak terlalu lama ini videonya. Yesus berdoa waktu pagi ketika hari masih gelap. Yesus juga berdoa ketika mau memilih para rasul misalnya. Yesus juga berdoa ketika mau memasuki masa sengsaranya. Yesus juga berdoa atau pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Kita sering mendengar kisah itu ya dalam Injil. Ini kisah-kisahnya atau ayat-ayatnya nanti kalian baca sendiri dari Matius, Lukas, tak jemu-jemu berdoa. Yesus sendiri juga berdoa ya. Kita diajak untuk tak jemu-jemu berdoa dan senantiasa berjaga-jaga. Itu maka tadi ada disebut sebagai liturgia hurarum tadi, liturgi jam, ada jam-jam tertentu. Ini setelah ini kita lihat kok disebut liturgi jam atau waktu. Ibadat harian berasal dari dua tipe praktek doa dalam gereja. Yang pertama tipe katedral. Tentu saja kalau kita mendengar ini adalah katedra, kursi uskup, karena uskup sendiri yang dimaksud, yaitu doa jemaat bersama uskup dan para imam pada waktu pagi dan sore hari. Inilah penyangga hari, doa yang pokok. Maka yang juga sampai sekarang yang pokok, laudes dan kita sebut sebagai laudes dan vesper itu ya. Ini karena dipengaruhi dalam sejarah kemunculannya
Doa jemaat bersama uskup dan para imam, begitu. Tipe katedra, maksudnya ini tradisi dari uskup, para imam yang menjadikan ibadat pagi dan sore itu yang menjadi penyangga hari. Dalam perkembangan selanjutnya nanti kita lihat, itu kan sudah disebut di situ, pada abad keempat berkembang biara-biara tadi ya, dan muncul tipe ini, tipe yang kedua, tipe monastik, tipe ini para rahib begitu ya, para pertapa dan juga nanti biara-biara selanjutnya akan berkembang di sana. Yaitu doa yang muncul pada hidup para rahib yang ini berdoa tiada henti sepanjang hari malam untuk berjaga-jaga mulai dari ibadat malam, lalu nanti pagi, juga ada jam-jam tertentu setelah ini kita lihat, sore dan juga malam begitu ya. Jadi setiap waktu menjadi kesempatan untuk berdoa tadi karena ajakan dari Tuhan sendiri untuk senantiasa berdoa dan berjaga-jaga ya. Tidak hanya kalau tipe katedral kan dua ya, pagi dan sore, tetapi tradisi atau tipe monastik para rahib, para pertapa begitu lalu memunculkan seluruh hari itu menjadi kesempatan untuk berdoa ya. Pada abad ke-6 ibadah harian gereja semakin terbentuk yang terdiri dari dua tipe ini, tipe katedral dan monastik, khususnya seperti yang disusun oleh Santo Benediktus dari Nursia, wafat tahun 547. Kita lihat yang perkembangan selanjutnya, tadi yang saya sebut sebagai jam-jam tadi, 7 kali dalam sehari berdoa. Ini seperti yang ada dalam Mazmur 119 ayat 163. Nanti minta tolong dibaca ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Yaitu tengah malam, lalu pagi hari, kemudian siang pukul 9, lalu siang pukul 12, siang pukul 15 atau 3 sore, lalu sore hari, dan kemudian sebelum tidur. Ada istilah-istilah bahasa Latin juga, tetapi nanti akan disederhanakan di sini. Mungkin 1-2 lalu dihilangkan dan tidak kita kenal lagi. Nah, ini terdiri dari Mazmur, seluruh kitab Mazmur dalam 1 minggu. Ya, jadi kalau kalian lengkap daraskan seluruh ibadat gitu ya. Selama seminggu itu berarti seluruh kitab Mazmur itu kalian baca atau kalian daraskan atau kalian doakan. Lalu madah dan juga doa. Tentu saja kitab suci juga ada penggalan atau kutipan kitab suci yang kita dengar juga. Lalu doa brevier. Nah, ini saya munculkan dulu. Abad ke-13 lahir Ordo Fransiskan dan Dominikan. Biarawan juga aktif. Sebelumnya biarawan kan artinya hidup di biara untuk sebagai jalan kekudusan begitu ya. Tetapi mulai masa ini kemudian biarawan juga aktif ya dengan misalnya yang besar, ordo yang besar, Fransiskan dan Dominikan. Maka dibuat doa yang lebih singkat yang disebut tadi sebagai breviarium tadi ya. Dalam sejarah tadi juga sudah kita lihat. Yang sebelumnya kalau di biarawan maksudnya yang seperti para pertapa itu dengan banyak buku begitu ya oke-oke saja ya, enggak masalah. Tetapi kan biarawan lalu ketika menjadi aktif begitu ya, maka istilahnya juga muncul breviarium tadi yang lalu disatukan tadi loh, jadi satu buku tadi karena terkait dengan selain dengan kepraktisan tadi kan juga dipengaruhi oleh latar belakang sejarah ini. Lalu biarawan kan menjadi yang berkarya aktif juga. Isi brevier, seluruh Mazmur sama dengan tadi, madah, lalu doa-doa, dan juga bacaan dari kitab suci. Konsili Trinte dan sesudahnya. Ibadah harian dipugar atas perintah Trinte. Ya.
Sejak abad ke-16, brevir menjadi wajib dan umum bagi klerus, maka muncul istilah ofisi tadi ya, tugas, yang artinya sebagai tugas, kewajiban, lalu ketaatan gitu, terkait dengan latar belakang sejarah ini. Ya, ini gambarnya. Tidak tahu ini Santo atau Santa siapa ini. Baik, selanjutnya Vatikan kedua, Konsili Vatikan yang kedua, apa yang dikatakan di sana? Pemugaran ibadat perintah atas pemugaran ibadat harian maksudnya atas perintah Konsili Vatikan yang kedua. Lalu nanti hasilnya seperti yang kita pakai sekarang ini. Agar ibadat harian menjadi doa bersama seluruh umat. Tadi kita ingat bahwa sebelumnya itu kewajiban bagi imam atau klerus begitu ya, tetapi sekarang agar menjadi doa seluruh umat kita, maka dipugar sedemikian rupa. Seperti apa ya? Seperti yang kita miliki dalam ibadah brevir itu. Sebagian umat sekarang sudah biasa juga loh mendoakan ofisi atau brevir ini atau ibadat harian ini ya, maka kita sebetulnya punya kewajiban yang lebih gitu. Khususnya pagi dan sore. Kenapa kok pagi dan sore? Dipengaruhi oleh tipe katedral tadi ya, yang pokoknya adalah atau yang menjadi penyangganya adalah pagi dan sore tadi. Terutama hari Minggu dan pesta ya, kan dalam liturgi kita juga ada urutan ya, atau dalam misa votif itu kan juga tidak sama semua. Hari raya, lalu pesta, lalu peringatan wajib, lalu peringatan fakultatif gitu ya, dengan ada perbedaan sana sini di dalam pendarasan Mazmur misalnya, atau tata cara penggunaan atau mendoakan ibadat harian kita. Nanti dapat kita untuk yang praktis-praktis juga dapat kita diskusikan setelah ini ya. Lalu susunan juga disederhanakan seperti yang kita miliki sekarang ini. Wah, ini Paus Yohanes ke-23 yang mencetuskan Konsili Vatikan yang kedua. Baik, pembicaraan kita hari ini cukup sampai di sini dulu, sampai pada sejarahnya dulu mengenai ibadat harian kita, mengenai arti teologisnya dan hal yang lainnya akan kita lanjutkan dalam pembahasan minggu depan. Baik, para mahasiswa dan mahasiswi yang terkasih, ini bahan minggu ini. Silahkan kalian mencermati video ini dan merumuskan pertanyaan dan nanti kita diskusikan bersama. Selamat belajar.